Selamat sore, perkenalkan nama saya Ivan Apran P. Situmorang dengan NIM F1E1222128. Pada kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Bersaing dengan menggunakan teknologi informasi dengan teman saya yaitu Wada Rodia dengan NIM F1E1222006 dan Eli Yusnita dengan NIM F1E1222173. Baiklah, kita akan membuka slide yang pertama. Pada kali ini topik yang dibahas adalah pada bagian 1 yang merupakan dasar-dasar keunggulan strategis, dan pada bagian kedua yaitu menggunakan teknologi informasi sebagai keunggulan strategis. Bagian 1, dasar-dasar keunggulan strategis. TI strategis. Bab ini akan menunjukkan pada Anda bahwa merupakan hal yang penting bagi Anda untuk melihat sistem informasi tidak hanya sebagai serangkaian teknologi yang mendukung operasi bisnis, kelompok kerja, dan kerjasama perusahaan yang efisien atau untuk mendukung pengambilan keputusan yang efektif. Teknologi informasi dapat mengubah cara berbagai bisnis bersaing. Jadi, kita harus melihat sistem informasi secara strategis, yaitu merupakan jaringan kompetitif yang penting sebagai jalan untuk pembaruan organisasi dan sebagai investasi penting dalam teknologi yang dapat membantu perusahaan mengadopsi proses strategis dan bisnis yang memungkinkannya untuk merekayasa ulang atau mengubah diri agar dapat bertahan hidup serta berhasil dalam lingkungan bisnis saat ini yang dinamis. Bagian 1 dari bab ini memperkenalkan berbagai konsep strategi kompetitif dasar yang mendasari penggunaan strategis sistem informasi. Pada bagian 2 kemudian akan membahas beberapa aplikasi strategis penting dari teknologi informasi yang digunakan oleh banyak perusahaan saat ini. Kali ini kita akan membacakan studi kasus mengenai GE, Dell, Intel, dan lainnya di halaman selanjutnya. Konsep-konsep strategi kompetitif. Bab 1 menekankan bahwa peran utama aplikasi sistem informasi dalam bisnis adalah untuk memberikan dukungan yang efektif atas strategi perusahaan agar dapat memperoleh keunggulan kompetitif. Peran strategi sistem informasi ini melibatkan penggunaan teknologi informasi untuk mengembangkan berbagai produk, layanan, dan kemampuan yang memberikan perusahaan keunggulan besar atas tekanan kompetitif dalam pasar global. Hal ini menciptakan sistem informasi strategis, sistem informasi yang mendukung atau membentuk posisi kompetitif dan strategi dari perusahaan bisnis. Jadi, sistem informasi strategis dapat berupa sistem informasi apapun, atau TPS, SIM, DSS, dan lain-lain, yang menggunakan teknologi informasi untuk membantu organisasi memperoleh keunggulan kompetitif, mengurangi kelemahan kompetitif, atau untuk memenuhi tujuan strategi perusahaan lainnya. Studi kasus 1, GE, Dell, Intel, dan lainnya. Keunggulan kompetitif teknologi informasi. Baiklah, dari sini kalian bisa baca ya, bisa kalian pause saja. Baiklah, pada slide selanjutnya, ada beberapa strategi dasar penggunaan teknologi informasi dalam bisnis. Yang pertama, biaya yang lebih rendah. Gunakan TI untuk mengurangi secara mendasar biaya proses bisnis. Dan yang kedua, gunakan TI untuk menurunkan biaya pelanggan atau pemasok. Strategi yang kedua yaitu diferensiasi. Kembangkan berbagai fitur TI baru untuk melakukan diferensiasi produk dan jasa. Gunakan berbagai fitur TI untuk mengurangi keunggulan diferensiasi para pesaing. Dan yang ketiga, gunakan berbagai fitur TI untuk memfokuskan diri pada ceruk pasar yang dipilih. Strategi yang ketiga yaitu inovasi. Cara yang pertama, buat produk dan jasa baru yang memasukkan berbagai komponen teknologi informasi. Yang kedua, kembangkan pasar baru atau ceruk pasar yang unik dengan bantuan TI. Ketiga, buat perubahan radikal atas proses bisnis dengan TI yang secara dramatis atau akan memangkas. Dan yang terakhir itu keempat, biaya, meningkatkan kualitas, efisiensi, atau layanan pelanggan atau mempersingkat waktu ke pasar. Strategi yang keempat, mendukung pertumbuhan. Caranya,
Gunakan TI untuk mengelola perluasan bisnis secara regional dan global. Kedua, gunakan TI untuk mendiversifikasi serta mengintegrasikan produk dan jasa lainnya. Dan yang terakhir yaitu strategi kelima, kembangkan persekutuan. Caranya, gunakan TI untuk membuat organisasi virtual yang terdiri dari para mitra bisnis. Yang kedua yaitu, atau yang terakhir, kembangkan sistem informasi antar perusahaan yang dihubungkan oleh internet dan extranet yang akan mendukung hubungan bisnis strategi dengan para pelanggan, pemasok, subkontraktor, dan pihak-pihak lainnya. Terdapat banyak strategi kompetitif lainnya sebagai tambahan dari 5 strategi dasar yang terdiri dari kepemimpinan biaya, diferensiasi, inovasi, pertumbuhan, dan persekutuan. Mari kita lihat beberapa strategi utama yang juga diimplementasikan melalui teknologi informasi. Mereka adalah mengunci pelanggan dan pemasok di dalam atau locking in customers and suppliers, membangun biaya perpindahan atau switching cost, meningkatkan halangan masuk atau barriers to entry, dan mendorong investasi dalam teknologi informasi. Investasi dalam teknologi informasi dapat memungkinkan bisnis untuk mengunci pelanggan dan pemasok atau menahan di luar para pesaing dengan cara membangun hubungan baru yang bernilai dengan mereka. Hubungan bisnis ini dapat menjadi begitu berharga bagi pelanggan atau pemasok sehingga mencegah mereka untuk meninggalkan perusahaan ke pesaingnya atau untuk mengintimidasi mereka agar menerima kesepakatan bisnis yang lebih rendah keuntungannya. Usaha-usaha awal untuk menggunakan teknologi sistem informasi dalam hubungan ini berfokus pada peningkatan secara signifikan kualitas layanan ke pelanggan dan pemasok dalam aktivitas distribusi, pemasaran, penjualan, dan layanan perusahaan. Selanjutnya, bisnis bergerak ke penggunaan yang lebih inovatif dari teknologi informasi. Bagian yang kedua yaitu menggunakan teknologi informasi sebagai keunggulan strategis. Penggunaan strategis teknologi informasi. Terdapat banyak cara perusahaan dapat memandang dan menggunakan teknologi informasi. Contohnya, perusahaan dapat memilih untuk menggunakan sistem informasi secara strategis, atau perusahaan dapat merasa puas dengan menggunakan TI untuk mendukung operasi rutin yang efisien. Akan tetapi, jika perusahaan menekankan penggunaan strategis bisnis dari teknologi informasi, manajemen perusahaan tersebut akan memandang TI sebagai faktor pembeda kompetitif yang utama. Pihak manajemen kemudian akan membentuk berbagai strategi bisnis yang akan menggunakan TI untuk mengembangkan berbagai produk, jasa, dan kemampuan yang akan memberi perusahaan keunggulan besar dalam pasar tempat perusahaan bersaing. Bagian ini akan memberi berbagai contoh tentang berbagai aplikasi bisnis strategis teknologi informasi semacam ini. Studi kasus 2 yaitu tentang Impact Engineering, nilai strategis manajemen pengetahuan. Kalian bisa lihat ini dengan cara pause. Baiklah, selanjutnya, membangun bisnis yang berfokus pada pelanggan. Bagi banyak perusahaan, nilai bisnis utama mereka untuk menjadi bisnis yang berfokus pada pelanggan terletak pada kemampuan mereka untuk mempertahankan pelanggan agar tetap loyal, mengantisipasi kebutuhan di masa mendatang, merespons kekhawatiran pelanggan, dan menyediakan layanan pelanggan berkualitas tinggi. Fokus strategis atas nilai bagi pelanggan ini mengakui bahwa kualitas bukan harga telah menjadi determinan utama dalam persepsi pelanggan atas nilai. Dari sudut pandang pelanggan, perusahaan-perusahaan yang secara konsisten menawarkan nilai terbaik mampu menelusuri preferensi setiap pelanggannya, mengikuti tren pasar, pasokan produk, layanan, dan informasi, kapan saja, di mana saja, dan memberi layanan pelanggan yang disesuaikan dengan kebutuhan tiap pelanggan. Selain itu, teknologi internet telah menciptakan peluang strategis bagi perusahaan besar dan kecil untuk menawarkan layanan dan produk yang cepat, responsif, serta berkualitas tinggi yang disesuaikan dengan preferensi setiap pelanggan.
Teknologi internet dapat membuat pelanggan menjadi titik pusat manajemen hubungan pelanggan atau Customer Relation Management (CRM) dan aplikasi e-bisnis lainnya. Situs web, sistem CRM dan internet, intranet dan extranet menciptakan saluran-saluran baru untuk komunikasi yang interaktif dalam suatu perusahaan dengan para pelanggan dan dengan para pemasok, mitra bisnis, serta pihak lainnya di lingkungan eksternal. Hal ini memungkinkan interaksi terus-menerus dengan para pelanggan ke sebagian besar fungsi bisnis dan mendorong kerjasama lintas fungsi dengan para pelanggan dalam hal pengembangan produk, pemasaran, pengiriman, layanan, dan dukungan teknis. Biasanya, para pelanggan menggunakan internet untuk mengajukan pertanyaan, menyampaikan keluhan, mengevaluasi produk, meminta dukungan, dan membuat serta melaporkan pembelian mereka. Dengan menggunakan internet dan intranet perusahaan, para ahli dalam berbagai fungsi bisnis di semua perusahaan dapat memberi kontribusi berupa respons yang efektif. Hal ini mendorong penciptaan diskusi kelompok, lintas fungsi, dan tim pemecah masalah yang dibentuk demi keterlibatan pelanggan, layanan, dan dukungan untuk pelanggan. Bahkan jalur internet dan intranet ke para pemasok dan mitra bisnis dapat digunakan untuk mendaftar mereka masuk dengan cara tertentu agar dapat memastikan kiriman tepat waktu atas berbagai komponen dan jasa yang berkualitas untuk memenuhi komitmen perusahaan pada para pelanggannya. Ini adalah cara bagaimana bisnis menunjukkan fokusnya pada nilai bagi pelanggan. Intranet, extranet, situs web e-commerce, dan proses internal bisnis yang dijalankan melalui web membentuk platform TI tidak tampak yang mendukung model e-bisnis ini. Hal ini memungkinkan bisnis untuk berfokus pada pentargetan jenis pelanggan yang sesungguhnya mereka inginkan dan memiliki seluruh pengalaman bisnis bagi pelanggan dengan perusahaan. Bisnis yang berhasil memperlancar semua proses bisnis yang berdampak pada para pelanggannya dengan pandangan lengkap atas setiap pelanggan dan hingga mereka memiliki informasi yang mereka butuhkan untuk menawarkan para pelanggannya layanan berkualitas tinggi yang disesuaikan untuk tiap pelanggan. Menjadi perusahaan yang lincah. Kelincahan atau agility dalam kinerja bisnis adalah kemampuan perusahaan untuk sejahtera dalam pasar global yang berubah cepat dan terus terfragmen untuk produk dan jasa berkualitas tinggi, bekerja baik, dan disesuaikan dengan pelanggan. Perusahaan yang lincah dapat membuat laba dalam pasar dengan pilihan produk yang luas dan bermasa hidup pendek, dan dapat memproduksi pesanan secara individual dan dengan jumlah yang besar. Perusahaan tersebut mendukung penyesuaian massal atau mass customization dengan menawarkan produk individual sambil mempertahankan produksi dalam volume yang tinggi. Perusahaan yang lincah sangat bergantung pada teknologi internet untuk memadukan dan mengelola proses bisnis sambil menyediakan daya pemrosesan bisnis untuk melayani banyak pelanggan sebagai individual. Ada 4 strategi dasar yang harus diimplementasikan untuk menjadi perusahaan yang lincah. Pertama, pelanggan dari perusahaan yang lincah menganggap produk atau jasa sebagai solusi terhadap masalah individual mereka. Jadi, harga produk dapat ditentukan berdasarkan nilainya sebagai solusi, bukan berdasarkan biaya produksinya. Kedua, perusahaan yang lincah bekerja sama dengan pelanggan, pemasok, dan perusahaan lain, bahkan dengan pesaing. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk memasarkan produk dengan cepat dan hemat, dimanapun sumber daya berada dan siapapun yang memilikinya. Ketiga, perusahaan yang lincah dapat bertahan ketika terjadi perubahan dan ketidakpastian. Perusahaan menggunakan struktur organisasi yang fleksibel sehingga sesuai dengan peluang pelanggan yang terus berubah dan berbeda-beda. Akhirnya, perusahaan yang lincah dapat meningkatkan dampak sumber daya manusia dan pengetahuan yang mereka miliki. Dengan memelihara semangat wirausaha, perusahaan yang lincah dapat memberikan insentif yang tinggi bagi tanggung jawab, kemampuan beradaptasi, dan inovasi pegawai. Membuat perusahaan virtual. Dalam lingkungan bisnis global yang dinamis saat ini, pembentukan perusahaan virtual dapat menjadi salah satu penggunaan strategis terpenting dari teknologi informasi.
perusahaan virtual atau juga disebut korporasi virtual atau organisasi virtual adalah organisasi yang menggunakan teknologi informasi untuk menghubungkan banyak orang, organisasi, aktifah, dan ide. Gambar 2.13 yang tadi mengilustrasikan virtual biasanya membentuk aliansi dan kelompok kerja virtual dengan mitra yang saling berhubungan melalui internet, intranet, dan extranet. Strategi perusahaan virtual. Mengapa orang membuat perusahaan virtual? Beberapa alasan utamanya diisarkan dalam gambar 2.14. Banyak orang dan perusahaan yang membuat perusahaan virtual untuk mengimplementasikan strategis bisnis utamanya dan aliansi yang menjanjikan kesuksesan dalam iklim bisnis saat ini yang penuh tantangan. Misalnya, untuk dapat segera mengeksploitasi peluang pasar yang baru, bisnis mungkin tidak punya waktu dan sumber daya untuk mengembangkan manufaktur dan distribusi infrastruktur, kompetensi pegawai, dan teknologi informasi yang dibutuhkan. Hal ini dapat diatasi dengan segera membentuk perusahaan virtual melalui aliansi strategis dari semua mitra terkait agar komponen yang dibutuhkan dapat dirakit dan memberikan solusi terbaik bagi pelanggan dan menangkap peluang pasar. Tentu saja, saat ini internet, intranet, extranet, dan berbagai teknologi internet lainnya merupakan komponen yang vital dalam membuat solusi tersebut berhasil. Membangun perusahaan yang dapat menghasilkan pengetahuan. Bagi banyak perusahaan saat ini, keunggulan kompetitif yang bertahan lama hanya dapat dimiliki oleh mereka apabila mereka menjadi perusahaan yang dapat menghasilkan pengetahuan atau organisasi yang belajar. Hal ini berarti secara konsisten menciptakan pengetahuan bisnis baru, menyebarkannya secara luas ke seluruh perusahaan, dan dengan cepat membangun pengetahuan baru ke dalam produk dan jasa mereka. Perusahaan yang dapat menghasilkan pengetahuan menggunakan dua jenis pengetahuan. Pertama ada pengetahuan eksplisit, yaitu data, dokumen, segala sesuatu yang tertulis atau disimpan dalam komputer. Jenis satunya adalah pengetahuan implisit, yaitu pengetahuan bagaimana cara melakukan sesuatu yang ada di dalam diri para pekerja. Sistem manajemen pengetahuan. Manajemen pengetahuan telah menjadi salah satu penggunaan strategis utama atas teknologi informasi. Banyak perusahaan membangun sistem manajemen pengetahuan atau Knowledge Management System atau KMS untuk mengelola pembelajaran organisasional dan cara melakukan bisnis. Tujuan dari sistem semacam ini adalah untuk membantu para pekerja menciptakan, mengatur, dan memungkinkan tersedianya pengetahuan bisnis yang penting, dimanapun dan kapanpun hal tersebut dibutuhkan dalam organisasi. Hal ini meliputi berbagai proses prosedur, hak paten, pekerjaan, acuan, formula, praktik-praktik terbaik, prediksi, dan perbaikan. Sistem manajemen pengetahuan memfasilitasi pembelajaran dan penciptaan pengetahuan organisasi. Mereka didesain untuk menyediakan respons cepat ke para pekerja ahli, mendorong perubahan perilaku para karyawan, serta secara signifikan meningkatkan kinerja bisnis. Sejalan dengan berlanjutnya proses pembelajaran organisasi dan makin luasnya dasar pengetahuannya, perusahaan yang dapat menghasilkan pengetahuan tersebut berusaha untuk mengintegrasikan pengetahuannya ke dalam berbagai proses bisnis, produk, dan jasa. Hal ini membantu perusahaan tersebut menjadi lebih penyedia yang inovatif dan lincah atas berbagai produk serta layanan pelanggan yang berkualitas tinggi dan menjadi pesaing berat dalam pasar. Akhirnya, bab ini akan ditutup dengan contoh strategi manajemen pengetahuan dari dunia nyata. Baiklah, ini ya contoh dari dunia nyata. Kalian bisa lihat dengan cara di pause. Baiklah, siang-siang pergi ke bumi, jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi kami, semoga bisa bermanfaat. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.